Hari duel akhirnya tiba, dan sekarang giliran si bocah lemah yang tidak pernah menang sekalipun, murid paling ampas sekelas. Bahkan gurunya sendiri merasa kasihan melihat nasib tragis yang bakal menimpanya. Lawan duelnya, seorang gadis mencabut pedang sihir raksasa yang bikin semua orang langsung melongo heran. Ukuran segede gaban itu jelas di luar nalar kita semua. Saat si bocah mencabut senjatanya, si gadis langsung menyerang brutal. Rapi heran sekali, karena serangannya tidak pernah kena dan dia merasa ada yang aneh. Dia menyerang cepat, tapi si bocah dengan santai menangkap sabetan pedang itu, hanya dengan tangan kosong, membuat semua orang langsung shock berat. Saking marahnya, dia langsung mengubah pedangnya menjadi pedang sihir raksasa super besar dengan kekuatan penuh. Mizukami mencoba menahan, tapi senjatanya hancur berkeping-keping, hingga dia tidak punya pertahanan lagi. Kepulan asap tebal membubung tinggi, dan semua orang mengira dia sudah tewas. Tapi si bocah masih berdiri tegak sambil mencengkeram bilah tajam itu dengan tangan kosong, benar-benar tidak masuk akal. Apalagi saat dia mematahkan pedang itu menjadi dua bagian. Sang guru langsung stres, karena bingung dengan apa yang terjadi pada murid ampasnya. Namanya adalah Mizukami, tapi jiwa di dalam tubuhnya adalah Danterio, sang Raja Iblis Agung. Jadi begini, beberapa tahun lalu pertempuran surgawi yang dahsyat sempat pecah di bumi. Manusia awalnya meminta bantuan para malaikat, tapi ternyata makhluk suci itu malah menjajah dunia kita. Di saat semua orang lari ketakutan, hanya satu ksatria suci bernama Gen yang berani berdiri melawan mereka. Sang malaikat tertawa meremehkan, lalu melepaskan kekuatan yang sangat mengerikan. Karena para dewa tidak kunjung menampakkan diri, umat manusia akhirnya terpaksa meminta bantuan kepada pihak kegelapan, sang Raja Iblis, Danterio. Setelah sepakat berkoalisi dengan manusia, Danterio bertarung habis-habisan untuk menumbangkan malaikat raksasa itu. Dia menebas makhluk itu berkali-kali, tapi sayangnya si keparat itu terus-menerus memulihkan diri dengan cepat. Pertempuran sengit terjadi berjam-jam sampai akhirnya si malaikat mengeluarkan jurus pamungkas gila yang hampir meratakan seluruh peta dunia. Untungnya, berkat perlindungan perisai sihir sang Raja Iblis, semua orang berhasil selamat. Gen sadar kalau stamina sang Raja Iblis mulai habis dan ingin membantu. Tapi ini adalah pertarungan tingkat dewa yang bahkan tidak bisa dia goyah sedikit pun. Di saat ginting itulah, Danterio menggunakan kekuatan rahasianya. Sembari menoleh ke belakang, dia berkata kepada Gen bahwa sebuah kehormatan bisa bertarung bersamanya. Sang Raja Iblis mengaktifkan mantra di dadanya, lalu bersinar sangat terang hingga dia dan si malaikat lenyap seketika, menyisakan manusia yang bertahan hidup. Dia terjatuh dalam kehampaan, tapi tiba-tiba dia terbangun di dalam tubuh manusia biasa, menyadari bahwa sihir reinkarnasinya berhasil. Keesokan harinya, dia baru tahu kalau dirinya berada di tubuh Mizukami, seorang murid di Akademi Pasukan Penakluk. Dia juga menyadari dunia sekarang sangat damai tanpa invasi malaikat. Pertanda serangan bunuh dirinya sukses besar. Saat keliling kota, dia melihat berandalan menghajar seorang bocah dan langsung menyelamatkannya. Nah, baru kali ini kita lihat Raja Iblis sesopan ini. Padahal dulu, perundung itulah yang selalu menyiksa Mizukami sampai babak belur. Sekarang, melihat dia sok jadi pahlawan, mereka malah tertawa terbahak-bahak. Si ketua geng langsung menembakkan sihir ke arah karakter utama kita, tapi dia menepis sihir itu hanya dengan satu jari saja. Para berandalan itu langsung melongo kaget. Tiba-tiba saja, seorang murid bernama Asahi Sakurada datang membawa dua senjata raksasa untuk melindungi Mizukami. Tapi sang Raja Iblis menyuruhnya santai karena dia ingin membereskan mereka sendirian. Bos mereka menyerang, tapi Mizukami menghindar santai sambil tertawa, lalu mementalkan pria itu hingga terbang jauh. Merasa dipermalukan di depan umum, si bos murka, lalu merapal mantra untuk mempercepat gerakannya. Tapi Mizukami langsung mengaktifkan sihir kegelapan dan menghantam perutnya. Dia menumbangkan perundung itu tanpa keringat sedikit pun, membuat semua orang heran bagaimana dia bisa sekuat ini. Sisa anak buahnya lari kocar-kacir, sementara Asahi terus menatapnya bingung, bertanya dari mana asal sihir sekuat itu. Tanpa ragu dia menjawab bahwa dia adalah Danterio, sang Raja Iblis. Jelas saja Asahi tidak mempercayainya begitu saja. Tapi saat Danterio menatap wajahnya lekat-lekat, dia langsung mengenalinya sebagai Jan. Sementara itu, ada sesosok malaikat tersembunyi yang mengawasi mereka. Bulu-bulu mulai berjatuhan dari langit. Mizukami mendongak, tapi makhluk itu sudah menghilang.
lalu adegan berpindah ke sekolah pelatihan. Para bakat muda dari seluruh penjuru negeri berkumpul di sana untuk belajar membasmi malaikat dengan kemampuan mereka. Kini sekumpulan murid sedang berkumpul di dalam aula olahraga. Pelatih menjelaskan bahwa mesin ini akan mengukur kekuatan fisik mereka dan hasilnya sangat memengaruhi peluang masuk tim pembasmi. Asahi terus memperhatikan Mizukami sambil berharap tidak ada yang membongkar rahasia besarnya. Namun tiba-tiba, sebuah tangan mencengkeram pundak Mizukami dengan sangat erat. Yamazaki mendorongnya kasar karena ingin menjadi orang pertama yang diuji. Dia menatap tajam ke arah Mizukami, lalu melangkah maju melepaskan kekuatannya. Layar mesin menunjukkan angka 1006. Semua murid langsung terpukau karena dia berhasil menembus 4 digit angka. Pencapaian yang sejauh ini hanya bisa disamai oleh Asahi. Yamazaki tampak sangat kelelahan, sementara sang Raja Iblis menganggap kekuatannya itu masih sangat lemah. Pantas saja dunia sekarang begitu damai. Yamazaki melambaikan tangan dengan sombong, dan Mizukami membalasnya dengan senyuman santai. Mizukami mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan berkata bahwa dia giliran berikutnya. Para murid di sekitar berbisik heran karena dia baru saja keluar rumah sakit dan mustahil bisa melampaui angka tersebut. Sembari menaiki podium, dan trio merasa alat pengukur kekuatan ini sangat menarik karena tidak pernah ada di zaman kuno dulu. Yamazaki mengejeknya, apakah ini kelas sejarah? Karena si lemah hanya pintar belajar, membuat Mizukami sedikit kesal. Kilas balik pun muncul memperlihatkan saat dia sedang belajar keras di perpustakaan, buku itu terasa sangat sulit dipahami. Hingga sayup-sayup dia mendengar obrolan hangat seorang ibu dan anak laki-lakinya. Saat menoleh, dia teringat mendiang ibunya sendiri melihat kebersamaan ibu dan anak yang tampak bahagia itu. Seketika perpustakaan menjadi sunyi senyap dan tetesan air mata mulai mengalir membasahi wajah Mizukami. Kembali ke masa kini, Mizukami berbisik lirih kepada sang perundung bahwa dia tidak akan pernah paham rasanya berjuang sendirian tanpa memiliki siapapun untuk diandalkan. Begitu dia menginjakkan kaki di atas platform, aura iblis yang pekat langsung memenuhi ruangan. Tapi mesinnya diam saja, kalian pasti bingung kan? Tapi tunggu dulu, tiba-tiba saja angka di layar melesat naik bagai kesurupan. Yamazaki yang dengki berteriak menuduh mesinnya rusak. Murid perempuan merasa aneh melihat luapan energi sesingkat itu, bahkan sang pelatih langsung menyuruhnya mencoba sekali lagi, karena yakin mesinnya memang bermasalah. Murid lainnya ikut heboh, karena kabarnya, bahkan anggota tim pembasmi elit pun jarang ada yang bisa menembus 5 digit angka, sementara Mizukami menyadari hanya ada satu orang yang menyadari keanehan kekuatannya. Mizukami berkata kepada mereka, agar tidak perlu terlalu panik, karena dia baru saja akan menunjukkan kemampuan aslinya. Dia memejamkan mata untuk berkonsentrasi penuh, lalu tersenyum sangat percaya diri. Angka terus meroket naik membuat semua penonton tercengang tak percaya. Yamazaki terus berteriak histeris menuduh alatnya rusak, bertolak belakang dengan Asahi yang sangat yakin itu asli, karena tingkat kekuatan Mizukami memang di luar nalar. Mesin itu error lalu meledak hebat, semua orang menatap ngeri, sementara si bos tampan berseloroh mainan ini terlalu ringkih. Wajah para murid langsung berubah menjadi cengok kebingungan. Sang pelatih dengan panik berteriak membatalkan ujian hari ini, dan menyuruh semuanya menunggu selagi dia menghubungi pihak pusat untuk melaporkan kejadian gila ini. Tiba-tiba, jam pintar di tangan mereka berbunyi memberi peringatan darurat bahwa sosok malaikat terdeteksi muncul di tengah kota dan meminta bantuan para murid. Mereka semua seketika panik ketakutan setengah mati mendengar pengumuman mendadak tersebut. Yamazaki justru bersorak kegirangan, karena akhirnya bisa merasakan pertempuran sungguhan. Asahi tampak sangat cemas, berbanding terbalik dengan Mizukami yang terlihat sangat tenang dan percaya diri menyusuri jalanan kota yang masih sepi. Seorang bocah sedang berjalan santai bersama ibunya saat ada sesuatu yang menarik perhatiannya di atas langit. Dia tersadar bahwa sosok malaikat besar berada tepat di atas mereka sebelum monster itu melompat turun mencengkeram kepalanya. Saat makhluk menyeramkan itu bersiap memangsa sang anak, tiba-tiba sebuah hempasan energi sihir menghantamnya dengan sangat keras, dan ternyata pelaku serangan kejutan barusan tidak lain adalah si perundung sombong, Yamazaki. Begitu asap menghilang, sang malaikat langsung melesat menyerang Yamazaki hingga dia terjatuh ketakutan. Serangan itu menghancurkan pilar beton di belakangnya, dan tanpa ampun si monster melayangkan pukulan keras yang menerbangkan bocah malang tersebut, layaknya roket luar angkasa. Ibunya berteriak histeris meratapi nasib anaknya. Beruntung bagi bocah itu,
Raja Iblis favorit kita langsung bergerak secepat kilat menangkapnya di udara, sebelum terlempar jauh, lalu menyerahkannya ke dalam pelukan hangat Asahi. Dia ngapalin tangannya, keras banget, udah saatnya buat ngetes wadah baru ini, sementara si monster malah gigit dirinya sendiri sambil nyengir kegirangan, kayak orang gila. Makhluk itu langsung nerjang si karakter utama kita, si perundung sama cewek misterius yang tiba-tiba nongol langsung panik setengah mati, karena mereka pikir sihir gak bakal mempan lawan monster itu, tapi si iblis malah santai ngumpulin auranya, siap-siap pemanasan tipis-tipis. Tapi perhatiannya langsung teralihkan pas ada cowok yang tiba-tiba datang dan nyuruh semua orang mundur. Kenalin, ini Makoto Saito, sang ketua pasukan pembasmi kedua. Si cewek aneh girang, karena sang ketua akhirnya datang. Sementara si iblis kecil nebatin, kalau orang ini adalah salah satu ksatria dari era dulu, dan Dario beneran penasaran sama kemampuan tubuh barunya itu. Tiba-tiba Saito ngebuka sistem hologramnya, dan bilang kalau bantuan bakal segera datang. Tapi dari belakang, si cewek kantung udara malah teriak mau ikut bertarung juga, sambil nyabut pistolnya. Saito bilang dia bakal ngandelin bantuan cewek itu. Tapi dia sendiri, yang bakal mancing si monster pergi dulu, biar aman. Pistolnya mulai ngumpulin energi terus langsung ditembakin, tapi gila sih, si monster malah ngeluarin gerakan ala Matrix, buat ngehindar dengan mulus, sebelum akhirnya mundur buat ngambil jarak lagi. Mizukami diam-diam lagi nganalisis semua gerakan monster itu. Tiba-tiba Asahi langsung nyabut pedangnya, nerjang maju buat nebas. Tapi serangannya malah ditangkis pak satu tangan kosong doang, bikin dia shock berat. Saito langsung manfaatin celah itu, buat maju dan nyerang pundak si monster. Ninggalin luka sabetan yang cukup dalam. Dia juga nendang muka makhluk itu, salto di udara. Sementara Asahi langsung modongin bloknya buat nembak. Tapi pelurunya malah mental kayak di kartun-kartun, yang malah bikin si monster makin ngamuk. Asahi ngeliatin pistolnya dengan bingung, kayaknya dia lupa, kalau targetnya ini pakai armor level 3. Cowok itu mulai panik. Tapi dia sadar, kalau mau ngebasmi satu malaikat aja minimal butuh 3 orang. Pas lagi ngejelasin hal itu, si monster tiba-tiba lompat mau nyerang mereka. Tapi untungnya karakter Sigma, kita langsung pasang badan. Mereka akhirnya bisa napas lega, nyaris saja. Sementara si tokoh utama kita ngasih tatapan mematikan ke si monster. Makhluk itu shock berat, karena gak nyangka serangannya ditahan. Terus langsung buru-buru mundur. Si karakter utama bilang kalau dia sengaja datang buat bantu, karena ngelihat mereka kesusahan. Saito langsung nyuruh bocah itu mundur. Tapi si cewek kantung udara ngebela, kalau dia bisa ngebantu. Saito beneran heran ngelihat si bocah yang percaya diri banget, sang ketua akhirnya ngalah. Kalau si cewek percaya sama dia ya gak apa-apa, tapi si anak baru ini cuma boleh jadi pendukung aja di belakang. Mizukami ngangguk paham, tapi sedetik kemudian, dia malah langsung maju ke depan, dan ya ampun. Ternyata si malaikat ini bisa ngomong, terus nyuruh si bocah buat cepetan pergi dari hadapannya. Tapi boom, satu upercut keras ala Logan Paul langsung mendarat telak di dagunya, bikin makhluk itu terpental ke langit. Ketua sama si cewek melongo kebingungan. Disusul suara ledakan keras di belakang Saito, si monster sekarang geletak di tanah kayak kecoak penyat. Pas Saito noleh ke belakang, dia ngelihat si iblis kita lagi meluncur sambil ngarahin tendangan maut ala Sanji dari One Piece, terus ngacungin jarinya ke bawah. Nembakin laser energi pemusnah ke arah si monster, mirip jurus-jurus di anime Dragon Ball. Abis itu dia langsung teleportasi ke sebelah timnya. Sang ketua baru mau nanya sesuatu, tapi Mizukami langsung motong omongannya biar gak banyak nanya dulu. Si monster ngamuk berat terus lompat tinggi banget ke langit. Dia ngebuka kedua tangannya, ngumpulin energi, lalu nembakin 2 serangan beruntun ke arah mereka. Sang ketua langsung sigap masang pelindung barengan sama Asahi. Cewek aneh itu gak mau kalah dan ikutan ngebantu buat nguatin perisai pelindung mereka. Ledakan super dahsyat pun terjadi pas serangan itu hantam pertahanan tim mereka secara frontal. Area sekitaran mereka langsung ketutup sama cahaya ledakan yang menyilaukan mata. Kedua cewek itu ambruk ke tanah kayak karung beras. Tapi pas si cewek aneh melek, dia kaget ngeliat si MC kita nahan serangan tadi pak satu tangan doang. Dia langsung lancarin serangan balik yang ngehantam telak lengan si monster. Tangan makhluk itu langsung copot berantakan kayak mainan Lego, bikin si cewek aneh girang. Karena akhirnya, ada serangan yang mempan. Pas makhluk itu lagi ngerang kesakitan, si cewek malah shock berat pas ngeliat lengan monster itu mulai numbuh lagi. Saito buru-buru pasang badan buat ngelindungin para cewek. Tapi si bocah iblis kita langsung bilang kalau itu gak perlu.
Sambil ngeluarin aura iblis yang pekat, dia bilang kalau dia bakal ngajarin mereka cara ngebunuh malaikat. Kalian perhatiin baik-baik ya. Karena abis ini dia bakal nunjukin aksi epik yang bikin melongo pas mereka berdua mulai adu mekanik. Si malaikat mendadak hilang dari tempatnya dan langsung nongol di atas si bocah buat ngehantam dia. Tapi tanpa ragu, Mizukami langsung nangkap lengan makhluk itu terus ngejambreknya sampai tulangnya ikut copot. Makhluk itu jerit-jerit kesakitan terus mundur, tapi tangannya malah numbuh lagi dengan cepet. Sambil ngebuang lengan buntung tadi, si bocah ngejelasin kalau rata-rata malaikat emang punya kemampuan regenerasi. Si cowok tangguh langsung ciut karena mikir mereka gak bakal bisa menang. Tiba-tiba muncul lingkaran emas di depan si malaikat yang ngarah ke langit buat manggil petir raksasa. Petirnya langsung nyamber si tokoh utama kita, tapi cuma pakai tameng auranya doang. Dia bisa nepis sambaran petir itu dengan gampang. Si malaikat langsung cangol, sementara para cewek ngerasa itu mustahil banget, tapi Mizukami tahu kalau kemampuan regenerasi makhluk itu pasti ada batasnya. Dia langsung ngumpulin energi di ujung jarinya terus nembakin laser itu tepat ke arah lengan si monster. Sang ketua beneran gak habis pikir sama apa yang lagi dia lakuin. Tanpa lengan, mana bisa monster itu main basket lagi kan? Pas si cewek aneh sadar kalau proses regenerasi monster itu mulai melambat, si tokoh utama langsung ngasih peringatan kalau kita biarin makhluk itu terus-terusan memulihkan diri. Justru kita sendiri yang bakal kehabisan tenaga. Sang ketua ngebatin keheranan, kok bisa-bisanya bocah ini gak capek sama sekali abis tarung sehebat itu? Sementara si monster yang ngamuk, karena gak bakal bisa main basket lagi langsung nerjang ke arah si MC kita, yang dengan santai ngejelasin kalau sihir malaikat itu terpusat di bagian kepala dan dadanya. Dia langsung nyengkram kepala monster itu dan menusuk dadanya pakai tangan kosong, terus dirimis sekuat tenaga, boom. Pecah berantakan. Begitu monster itu lenyap tak bersisa ditiup angin, dia bilang kalau kita ngancurin kedua bagian vitalnya sekaligus, dia gak bakal bisa hidup lagi selamanya. Sambil masang muka psikopat, dia teriak kelas bubar. Dia berharap Tonto barusan bisa ngebantu mereka. Semua orang langsung ketakutan setengah mati, terutama si perundung, sementara para cewek mikir caranya gampang banget. Saito malah makin bingung kok bisa si bocah ngelakuinnya semudah itu. Sang ketua gumun, kalau cuma 5 pembasmi kelas dunia aja yang tahu taktik barusan, sementara si perundung malah nuduh Mizukami pakai chat ilegal, karena mustahil banget dia bisa sekuat itu dalam waktu singkat. Saito berterima kasih, karena udah diselamatin dan nanya apa dia emang beneran orang lokal sini. Tapi jagoan kita malah ngejawab kalau dia adalah Dantario, sang raja iblis. Jelas aja Saito bingung, gimana bisa bocah sekurus ini ngaku sebagai raja iblis. Gak mau ambil pusing, Saito bilang kalau dia seneng bisa bertarung bareng orang yang ngaku raja iblis ini. Si cewek aneh pun nyeletuk kalau luar biasa banget bisa dapat pujian dari anggota elit pasukan pembasmi. Dan bener aja, calon pacar masa depan si tokoh utama langsung gigit jari karena cemburu berat. Si cewek aneh manggil Mizukami dan nanya gimana caranya dia mendadak jadi sekuat ini. Padahal kan dulu sama-sama pecundang kayak dia. Sambil agak ngejauh, dia nanya balik apa maksud perkataan si cewek. Tiba-tiba mereka bertiga kompak natap si bocah dengan serius. Yang langsung dijawab santai kalau dia cuma bangkit sebagai raja iblis. Si cewek aneh langsung kegirangan dengernya. Sementara 2 orang lainnya cuma bisa cengol dengan muka polos mereka. Si cewek aneh bilang kalau dia juga berharap bisa bangkit kayak gitu suatu hari nanti. Si tokoh utama cuma megang dagunya sambil ngaktifin kemampuan matanya. Abis nganalisis tubuh si cewek, dia muji kalau cewek itu punya bakat yang gede banget, dasar iblis nakal ya. Si cewek pun langsung senang dapat pujian itu. Tapi pas Mizukami mau ngomong lagi, dia tiba-tiba ngerasa merinding marah, sampai refleks teriak nyuruh Asahi buat buru-buru pergi dari situ. Tapi telat, sebuah tangan misterius langsung nyekak leher si cewek dan melempar dia sampai jauh banget. Mizukami gak tinggal diam. Dia ngaktifin jarinya lagi buat nembak tepat ke dagu si monster baru ini. Si monster yang ngerasain serangan itu langsung berbalik natap tajam si karakter utama kita, sambil masang kuda-kuda bertarung. Dia ngusap wajahnya yang dengan sangat cepat mulai beregenerasi lagi. Gadis kantung udara itu heran karena gak bisa ngerasain hawa monster itu yang mendadak hilang dan nongol di belakang si MC kita, kayak Shinigami dari anime Death Note. Tanpa noleh, si MC langsung ngeplak malaikat berhidung Pinocchio itu sampai terpental jauh. Si monster guling-gulingan di tanah, tapi bisa langsung sigap berdiri tegak lagi. Jagoan kita lumayan kaget
Karena monster ini punya kemampuan manipulasi ruang dan waktu buat teleportasi yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Sambil nyinyir lebar, dia nyeletuk, kalau ini menarik banget. Sambil natap si malaikat Pinocchio, dia makin gak sabar buat ngebedah isi tubuh unik monster itu. Si gadis dada besar kaget setengah mati pas malaikat kedua muncul, dan sang ketua bilang ini aneh banget. Setelah ngecek sistem, Asahi yakin ini tipe baru yang belum pernah ada, bikin Saito bingung, karena spesies kayak gini sudah 100 tahun gak kelihatan. Aura jahat dilepaskan, si Pinocchio langsung gemetaran panik ketakutan. Malaikat Pinocchio menoleh, dan melihat dua cowok rempeng di sana. Dia langsung tersenyum lebar, dan menghilang dari pandangan Mizukami. Melesat maju siap melahap anak-anak itu hidup-hidup. Tapi si karakter utama gak tinggal diam dan langsung menampar monster itu, sampai terpental jauh menabrak hidung. Mizukami tersenyum tipis lalu bilang kalau dialah lawan yang sebenarnya. Tapi tunggu dulu, monster itu bangkit lagi dan memancarkan cahaya silau yang membutakan. Pas jagoan kita bersiap memukul, si makhluk malah tiba-tiba teleportasi ke belakangnya. Si Pinocchio langsung menyerang tepat ke arah tengkok leher si bos, tapi dia cuma menahannya pakai satu jari sambil mengejek kemampuan langka monster itu. Katanya Pinocchio harusnya bisa lebih kreatif. Dia langsung menghantamkan rasengan ke dadanya sampai bolong. Lubangnya bahkan lebih gede dari luka hati pas ditinggal mantan. Dia mencengkeram kepala monster yang mau teleportasi itu dan bilang gak bakal membiarkannya lolos. Saito gak percaya Mizukami bisa menahan teleportasi sang malaikat. Si protagonis langsung merogoh lubang di dada makhluk itu. Di dalam sana, ada bola runcing kunci teleportasinya. Tapi dalam sekejap, bola itu lenyap seketika. Kita diperlihatkan kilas balik kehidupan masa lalu si pria bertanduk, di mana pasukan malaikat berdiri di depan gerbang raksasa, kembali ke masa kini. Mizukami sadar bola itu mirip gerbang besar tadi. Dia berterima kasih atas petunjuknya, lalu melepaskan pukulan keras ala puatan tepat ke perut sang malaikat. Kepala makhluk itu diremas kuat, sampai matanya melotot keluar sebelum akhirnya diledakkan sampai hancur. Bahkan sempat-sempatnya pamer emot mengecek, gokil sih. Semua langsung melongo melihat kekuatan dahsyat cowok krempeng ini. Saito ragu apa ini benar-benar pertarungan pertama Mizukami. Sementara si perundung malah hampir jantungan, sang ketua bilang reaksi begitu wajar. Tapi ada satu orang yang kelihatan biasa saja. Si cowok menunjuk ke arah gadis bemper tebal itu, sang ketua bilang dia itu spesial. Berkat sudut gambar ciamik dari ilustratornya, kita tahu dia dijuluki si berserker. Dia tersipu malu, dan Saito menyebut level si cowok jauh di atasnya. Sang protagonis menjawab enteng kalau dia tahu itu, karena dialah raja bertanduk. Ketua tertawa dan setuju kalau bocah itu memang anomali sejati. Tapi Mizukami bilang ini belum seberapa dibanding malaikat raksasa. Sang ketua pun bingung dan bertanya apa maksudnya. Dan jagoan kita menjawab bahwa monster yang dia habisi gak sebanding dengan raksasa di masa lalunya. Sambil mengeluarkan pistolnya, Saito menegaskan kalau zaman sudah berubah dan manusia sekarang bisa bertarung sendiri. Tapi si bocah gak percaya karena kewaspadaan orang-orang di sini payah banget. Kawan pacarnya tiba-tiba memanggil dan memohon agar diajari bertarung karena kondisi fisiknya yang lemah. Lalu berteriak kalau dia harus menang. Si cowok tersenyum melihat kegigihannya. Jika dia memang dia jelas masih butuh banyak latihan. Melihat kedekatan mereka dari jauh, si perundung terbakar cemburu setengah mati. Dia penasaran trik apa yang dipakai si protagonis, karena tahu cowok itu harusnya hampir mati sebelumnya. Yakin dengan dugaannya, si perundung mengira musuhnya memakai ramuan peningkat sihir. Cerita berlanjut ke sekolah pembasmi malaikat, di mana murid-murid sedang berlatih pedang. Tabung hitam ini adalah pedang anti malaikat, sebuah robot latihan berdiri diam sebelum pedang cahaya diaktifkan, dan merusaknya. Si gadis bemper tebal pun muncul dengan kondisi segar bugar. Sambil melompat, dia berteriak lalu menebas kepala si robot, hingga pusing dan menerima 672 poin kerusakan. Asahi menghela napas saat sebuah tangan memegang pedang menarik perhatiannya. Nah perhatikan deh, jagoan kita lagi mengagumi pedang penguat sihir ini. Tapi Asahi malah bingung melihat ukurannya yang panjang banget woy. Dia malah salah fokus ke pedang besar iblis kita nih. Dasar gadis nakal. Dia senang si cowok datang, dan iblis kita bilang dia menempati janji. Dia sudah gak sabar ingin memakai senjata panjangnya itu. Jagoan kita langsung menghantam kepala robot itu, sampai sistemnya error, dan memerah. Karena menerima kerusakan maksimal, si gadis melongo tak percaya.
sementara si cowok iblis merasa senjata ini lumayan juga. Si bemper tebal menjelaskan kalau senjata biasa gak mempan lawan malaikat, dan pedang ini adalah puncak kecerdasan manusia. Dia heran, apa si cowok gak belajar itu di kelas. Sambil kebingungan, si cowok mengangguk saja, lalu teringat memori saat dia belajar dulu. Dia memuji kekuatan senjata ini, lalu mengalirkan seluruh tenaganya ke dalam pedang hingga bersinar terang dan menebas kepala robot itu. Tapi cahayanya malah meredup setelah menghantam robot itu, dan pedangnya langsung patah. Si protagonis bilang, kalau level sihirmu terlalu tinggi, senjata sebagus apapun bakal berubah jadi rongsokan. Robotnya retak, lalu hancur lebur. Si gadis sadar pedang ini tak kuat menahan luapan energi sihirnya. Si protagonis menyarankan agar gadis itu menguasai pedangnya dulu sambil melatih sihirnya. Si gadis aneh tiba-tiba berteriak meminta Mizukami mengajarinya juga, karena dia ingin menjadi lebih kuat. Si bemper tebal memasang muka masam melihat tingkah memalukan itu, dan berkata, kalau menu latihan biasa sudah cukup buatnya. Si gadis aneh bingung, tapi teringat pujian bakat dari Mizukami. Asahi langsung cemburu melihat kedekatan mereka. Mizukami setuju melatih si gadis aneh, yang wajahnya sudah memerah padam. Dia mendekatinya untuk melakukan sesuatu sebelum mulai, lalu menyentuh pipinya lembut hingga dia makin salah tingkah. Dia mendesah aneh, lalu ambruk ke lantai. Apa jari cowok misterius kita ini punya kekuatan gaib? Calon istri sang protagonis bertanya apa yang dilakukannya. Dia menjawab hanya membenarkan aliran sihirnya yang mampet si iblis kecil, lalu mengambil pedang dan melemparkannya ke pangkuan gadis itu. Disuruh mencobanya, tapi dia ragu, karena merasa tidak mampu. Jagoan kita menyuruhnya diam dan coba saja langsung. Dengan canggung seperti biasa, dia mulai bersiap. Hal ajaib pun terjadi saat pedangnya menyala terang, membuatnya sangat terkejut sementara si bemper tebal melongo heran melihatnya. Si gadis aneh heran, karena selama ini hanya Asahi yang bisa mengaktifkannya. Mizukami menyuruhnya menyerang, dan tebasannya menghasilkan 112 poin kerusakan. Dia kesenangan setengah mati, dan si jagoan langsung mengacungkan jempolnya. Di sisi lain, Asahi tahu dia sendiri gak pernah bisa melakukan trik instan seperti itu, jadi dia langsung mendesak si cowok untuk mengajarinya juga. Sepertinya ini mulai jadi ajang perebutan si iblis kecil. Sang protagonis menolaknya, karena menganggap aliran sihir gadis itu sudah mengalir sempurna melalui lekuk tubuhnya. Maksudnya, mengalir lancar di tubuhnya. Gadis itu langsung terlihat murung, mirip saya pas habis ditolak gebetan. Tapi si iblis kecil bilang dia punya menu latihan khusus untuknya. Dasar modus bisa saja nyari kesempatan. Asahi bingung bertanya menu apa itu, lalu disuruh mengerahkan sihirnya sampai batas maksimal. Meski agak curiga, gadis itu setuju dan mulai merilis seluruh kekuatan sihirnya. Tiba-tiba saja, si protagonis meletakkan tangannya di atas kepala gadis itu, layaknya seorang pendeta. Si gadis aneh terkejut, tapi rasa cemburu langsung meluap. Sang protagonis menyerap habis energi sihir Asahi, hingga dia lemas tak berdaya di lantai. Sementara sistem memperingatkan kalau energinya telah habis total. Asahi lemas. Dia bertanya apa energinya benar-benar dikuras habis. Si gadis cemburu cuma bisa melongo heran. Iblis kecil itu memusatkan sihir curian di kepalan tangannya, mengisinya sedikit lagi, lalu meletakkan kembali tangannya ke kepala Asahi. Sang protagonis menyalurkan energi itu ke si gadis layaknya sedang mengelus anak anjing manis. Wajahnya langsung memerah padam saat Mizukami bertanya, "Bagaimana rasanya sekarang?" Sambil terengah-engah, dia berkata sihirnya sudah terisi penuh lagi. Si gadis aneh berkomentar bahwa menyerap dan memindahkan sihir melanggar teori dasar. Tapi Mizukami malah heran teori salah mana yang dia maksud. Sementara itu, si gadis dada balon masih saja terengah-engah di lantai, dan sambil mengangkat tangan, dia bilang mau melakukannya lagi. Asahi menatapnya tidak percaya. Mirip sekali dengan perasaan saya saat selesai berolahraga berat, dan baru ingat masih ada sesi kardio. Dia menjelaskan teori gila ini, berulang kali menguras dan memulihkan sihir justru akan meningkatkan kapasitas pelepasan energi mereka. Dan si gadis aneh memperingatkan bahwa menguras energi berkali-kali bisa memicu efek samping parah. Makanya teknik ini sangat dilarang. Tapi si cowok tangguh malah bertanya, apa ada yang percaya omong kosong begitu? Padahal dia sendiri selalu berlatih dengan cara ekstrem ini. Dia berbalik ke Asahi dan bertanya, jadi manis, kau mau good atau tidak? Wajahnya langsung memerah, dan dia cepat-cepat menerima tantangan itu.
membuat si pemuda kita senang. Dia berkata, "Baguslah, kalau begitu. Mari kita ulangi proses ini 100 kali setiap hari." Detik itu juga dia langsung menyesal telah setuju, dan dia bertanya lagi, "Kau sudah siap kan?" Dengan agak canggung, dia menjawab iya. Kemudian dia menjulurkan tangannya, dan gadis itu langsung jatuh ke tanah, dengan posisi pantat yang menonjol ke atas. Tangannya kembali menjulur, dan dia mendapatkan kekuatannya lagi. Proses itu terus berlanjut, hingga 3 jam berlalu dan dia berakhir dalam posisi yang sangat menarik. Terima kasih banyak untuk sang ilustrator yang sudah bekerja keras. Pemuda itu berkata ini adalah putaran ke-20, dan merasa itu permulaan yang bagus untuk hari pertama. Hebat sekali. Dia menatap si gadis aneh lalu bertanya, apa dia pernah mencoba metode latihan ini sebelumnya? Saya berkata bahkan dalam tes anggota biasa pun, dia belum pernah mendengar metode aneh seperti itu. Dia mengangguk paham, tapi ingin tahu organisasi macam apa sebenarnya tim pembasmi malaikat itu. Dengan wajah memerang, si gadis aneh mulai menjelaskan semuanya. Ujian sihir diadakan di seluruh penjuru negeri dan murid-murid berbakat akan dikumpulkan di sekolah pelatihan khusus. Jika nilai mereka memenuhi syarat, mereka akan ditempatkan di salah satu dari 5 tim pembasmi malaikat dunia. Anggota biasa di Jepang hanya berjumlah sekitar 100 orang. Pemuda itu merasa jumlah itu sangat sedikit. Dari sekolah yang menerima 100 murid per tahun, hanya segelintir saja yang berhasil menjadi anggota resmi. Dia menjelaskan bahwa profesi ini sangat populer karena gaji besar dan tunjangan melimpah. Di dalam hati, si iblis penasaran seberapa kuat sebenarnya para elit di sana. Dia sangat ingin tahu, karena keanehan tentang sihir terkuras dari pedang sihir yang hebat, ditambah lagi munculnya jenis baru yang misterius. Kejadian ini terasa sangat mirip dengan awal mula penyerangan para malaikat bertahun-tahun yang lalu. Dia tahu harus menambah jumlah orang kuat yang akan bertarung di sisinya. Nah, disinilah rencana besarnya mulai berjalan. Dia tidak boleh mengulang kesalahan masa lalunya lagi. Makanya latihan keras ini sangat penting. Dia memberitahu para gadis bahwa dia akan segera menjadi anggota resmi sekarang juga. Adegan kemudian beralih ke kelas pelatihan di pagi hari. Asahi terlihat sedang menulis sesuatu dan bergumam bahwa sang protagonis terlambat. Dengan bingung, dia bertanya kenapa. Menggunakan nada misterius, pemuda itu menjawab bahwa dia akan segera mengetahuinya sendiri. Tiba-tiba seorang pria berkumis memasuki ruangan dan semua murid langsung berdiri memberi hormat. Pria itu membanting bukunya ke atas meja, lalu berteriak keras agar semua orang mendengar bahwa ujian pelatihan untuk menjadi anggota resmi akan diadakan minggu depan. Suasana kelas mendadak sunyi senyap. Semua murid tampak ketakutan, sementara si gadis aneh merasa ini terlalu mendadak. Pria berkumis itu menjelaskan bahwa pertandingan ini adalah perintah langsung dari kepala sekolah. Pertandingan pertama adalah Yamazaki melawan si gadis aneh Mizuki, dan pertandingan kedua adalah pasangan favorit kita, Mizukami melawan Asahi. Si gadis dada balon bertanya apa yang sudah diperbuat oleh pemuda kita, dan dia hanya membalas dengan senyuman licik yang penuh misteri. Di ruangannya, kepala sekolah menatap tajam ke arah pemuda itu sambil mengutak-atik komputernya. Dia menegaskan bahwa dia tidak bisa merekomendasikannya menjadi anggota resmi karena nilai akademisnya yang buruk. Namun sang kepala sekolah membalas bahwa sudah jelas dia tidak memiliki kemampuan bertarung sehebat itu. Jadi nilai bagusnya tidak akan berpengaruh banyak. Tapi iblis kecil kita tahu betul bahwa dia hanya perlu menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya agar diakui. Kepala sekolah menatapnya dengan wajah datar yang konyol, dan pemuda itu membalas tatapannya tanpa rasa takut. Kemudian kepala sekolah tersenyum sambil mengeklik layarnya, lalu berkata, jika dia bisa mengalahkan Asahin, usulannya akan dipertimbangkan. Pemuda itu bertanya, jika aku berhasil, apa kau benar-benar akan merekomendasikanku? Kepala sekolah menjawab bahwa dia tidak bisa menjanjikan apa-apa, lalu pemuda itu menantang balik bahwa dia akan melatih si gadis aneh agar bisa mengalahkan Yamazaki. Sang direktur langsung tertawa terbahak-bahak dan mengejek bahwa mereka berdua adalah murid paling payah di kelas. Bagaimana mungkin mereka bisa mengalahkan 2 murid peringkat teratas? Tapi si pemuda menaikkan taruhannya dan berkata jika mereka kalah, dia siap dikeluarkan. Pria itu langsung serius dan bertanya, apa dia yakin dengan keputusannya? Sang iblis berkata lebih baik dia setuju. Lalu menyindir, apakah dia tidak ingin merahasiakan kasus rumah sakitnya? Pria itu langsung mengutak-atik komputernya
dan sebuah peringatan tentang dosis obat berlebih muncul di layar. Sang direktur menopang dagunya sambil memikirkan kesepakatan gila tersebut. Setelah berpikir keras, dia berkata syaratnya adalah mereka berdua harus memenangkan pertarungan masing-masing. Sang protagonis langsung melipat tangannya dan berkata bahwa dia sama sekali tidak keberatan dengan syarat itu. Pemuda itu tersenyum santai, masuk ke tim pembasmi akan menjadi hal yang sangat mudah baginya. Dengan penuh amarah, Yamazaki berkata dia sangat tidak suka diremehkan, tapi dia terpaksa melakukan ini. Sambil menunjuk ke arah iblis kecil kita, dia bersumpah setelah menghabisi si gadis, dia akan mengincarnya berikutnya. Si gadis aneh ketakutan, tapi pemuda itu menenangkannya agar tidak khawatir. Gadis dada balon, berkata dia sangat menantikan pertarungan itu dan berjanji akan berusaha menjadi jauh lebih kuat sebelum minggu depan tiba. Guru memanggil Mizukami dan si gadis aneh, lalu memperingatkan agar mereka tidak sampai terluka parah. Asahi meralat ucapan guru itu dan menegaskan bahwa justru Yamazaki dan dirinya lah yang harus berhati-hati. Guru itu tertawa keras mengira dia sedang bercanda. Adegan berpindah ke pusat pelatihan. Sang protagonis bertanya, apakah dia mahir membuat pelindung sihir? Dan dia menjawab itu satu-satunya keahlian yang dia punya. Dan dengan nada agak sedih, dia mengaku bahwa dia melakukan itu karena dia adalah seorang penakut. Pemuda itu membalas bahwa itu adalah insting bertahan hidup yang tepat, dan dia harus mengatasi ketakutannya dengan logika. Sambil berlinang air mata, gadis itu memuji bahwa guru Mizukami sungguh luar biasa. Sang protagonis berkata dia akan mengalahkan Yamazaki menggunakan pelindung sihirnya. Dia mengira pemuda itu gila, karena pelindung sihir biasanya hanya dipakai untuk mengulur waktu. Dia tersenyum tipis dan bertekad menunjukkan pada orang-orang bodoh itu kekuatan asli sihir. Nah, mari kita lihat kejutannya, karena hari turnamen yang dinanti akhirnya tiba. Mizukami berdiri di samping calon istrinya, sementara kerumunan penonton sudah tidak sabar menunggu turnamen dimulai. Sebelum pertarungan sengit itu berjalan, guru memperingatkan bahwa untuk menang, mereka harus membuat lawan menyerah atau membuatnya pingsan. Dia menegaskan akan langsung menghentikan pertarungan jika situasinya dirasa terlalu berbahaya, dan keduanya memberi isyarat mengerti. Dan inilah pertarungan pertama hari ini, Mizuki melawan Yamazaki. Yamazaki mulai mengumpulkan energinya dan berkata dia akan mengakhiri ini dengan sangat cepat. Sementara si gadis aneh segera menyiapkan pelindung sihirnya. Ledakan besar langsung mengguncang bagian tengah arena pertarungan. Penonton bersorak bahwa Yamazaki benar-benar mendominasi. Yamazaki menyuruhnya diam di tempat. Sementara gadis itu mengumpulkan kekuatan di tangannya untuk menghindari serangan beruntun. Bola energi jatuh tepat di tengah arena dan langsung terbelah menjadi dua bagian. Yamazaki menjadi sangat marah karena jebakannya gagal. Lalu dia mulai membombardir si gadis dengan serangan membabi buta. Yamazaki berteriak bahwa kabut asap tidak akan berguna lalu langsung merangsak maju menyerang. Gadis itu memperkuat pelindung sihirnya hingga memicu ledakan raksasa. Sang guru terkejut setengah mati, tapi pandangannya terhalang oleh asap tebal. Gadis itu memusatkan kekuatan di tangannya, memaksa Yamazaki untuk segera mundur menjauh. Si gadis aneh kembali menyiapkan pelindung sihir jarak jauh, membuat lawannya kebingungan mencari tahu apa maksud dari tindakannya tersebut. Di dalam hati, gadis itu berdoa agar rencana ini berhasil. Dalam kilas balik, sang protagonis menyuruhnya mempertahankan pelindung sihir, lalu melipatnya di bagian tengah. Mizuki yang kebingungan membalas bahwa dia tidak tahu bagaimana cara melakukan hal mustahil itu karena melanggar hukum sihir. Tapi sang protagonis hanya mengangkat jarinya, membuat pelindung kecil, lalu mengubahnya menjadi pesawat kertas yang menakjubkan. Kembali ke masa sekarang, dia fokus lalu berbisik inilah saatnya. Penghalang itu mulai melipat, bikin si perundung melongo parah. Dia langsung mengarahkan penghalang itu ke si cowok, yang bahkan tidak sadar ada penghalang lain di belakangnya. Cewek ini mengurungnya dalam semacam segitiga. Si perundung sesumber trik murahan, begitu tidak bakal mempan, karena atapnya terbuka. Tapi dia langsung mengangkat tangan, dan sebuah penghalang terbentuk di atasnya, mengurung cowok itu sepenuhnya. Si cewek airbag berseru, kalau cowok itu sudah terperangkap. Si perundung mulai berteriak kencang, menuntut dibebaskan dari penjara itu. Dia mengoceh ini pertarungan yang tidak adil, dan dia tidak akan pernah menyerah. Mizuki bilang sihir serangannya memang lemah, tapi dia bisa menurunkan kadar oksigen di dalam. Si perundung langsung sadar dia tamat.
dia mendekati penghalang dan berkata bisa mengurungnya di sana seharian penuh. Sambil mengurangi oksigen, dia menyatakan kemenangannya. Si perundung ambruk ke tanah, hampir menyerah. Dia tidak sudi kalah dari cewek lemah. Tapi tunggu, coba lihat ini. Keadaan langsung berubah drastis saat bocah itu mendadak mengumpulkan energi raksasa sambil berteriak histeris mirip Goku. Dia menempelkan kedua tangannya ke penghalang, bersinar terang, meledak hancur. Dengan tatapan haus darah yang mengerikan, dia menatap tajam ke arah Mizuki yang mencoba melarikan diri. Si perundung berteriak pertarungan ini bakal selesai sekarang. Dia mulai mengejarnya, menyiapkan serangan mematikan di tangannya menuju kepala gadis yang ketakutan itu. Tapi dia malah tersenyum, mengeluarkan sebilah pedang saber dan menyalakannya tepat di dekat kepala si cowok. Membuatnya shock berat. Dia berbisik bahwa dia menang. Si cowok benar-benar tidak menyangka dia bakal nekat memakai pedang saber itu. Guru pun mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan berteriak bahwa pemenangnya adalah Mizuki. Sang protagonis dan Asahi ikut senang. Sebaliknya, si perundung murka karena kalah memalukan. Penonton pun heran dari mana dia mendapatkan pedang saber itu. Saat dia keluar arena, sang protagonis bilang dia pantas mendapat selamat. Cewek ini mencengkeramnya erat. Aneh sekali. Dia mengiyakan lalu tidur di mejanya. Si iblis kecil menyuruhnya istirahat dan menonton. Sekarang, giliran calon pasangan masa depan bersiap bertarung di arena. Penonton cowok bilang mustahil bagi Mizukami untuk memenangkan pertarungan ini. Yang lain menyahut, apakah dia buta? Padahal di pertarungan terakhir, tadi si gadis berhasil mengalahkan Yamazaki dengan telak. Keduanya saling menatap tajam di tengah arena. Asahi membatin bahwa dia tidak boleh kalah darinya. Dia menyalakan pedang sabernya dan bertekad menunjukkan hasil latihannya. Dari kejauhan, sang direktur bergumam bahwa kemampuan gadis itu meningkat lagi. Sang pelatih mengaku tidak menyangka Yamazaki bakal kalah, tapi dia yakin Asahi pasti menang. Direktur menyahut, jika dia sampai kalah, itu akan menjadi masalah besar, karena dia sudah menyiapkan beberapa organisasi untuk masa depannya. Sang protagonis mengangkat tangannya, mengaktifkan kekuatan biru lalu mengubahnya menjadi sebuah pasak petir. Dia bilang dia sudah menyesuaikan kekuatannya dengan level si gadis. Asahi berterima kasih atas kebaikannya, lalu bersiap melancarkan serangan. Dia menangkisnya sambil tersenyum santai. Penonton cowok terperangan melihat Mizukami sanggup menahan serangan itu dengan mudah. Si iblis kecil kemudian menangkis balik pedang saber milik Asahi, membuatnya tersentak kaget. Dia melangkah mundur lalu berseru ini belum berakhir. Gadis itu menerjang calon suaminya, menyiapkan tebasan keras, dan menghantam pasak sang protagonis. Si iblis kecil menyadari sesuatu, lalu menatap tangan Asahi yang mendadak bersinar sangat terang. Dia bersiap menebas lagi. Tiba-tiba, tangan kosong mencengkeram pedang sabernya. Dia bingung setengah mati, cowok itu langsung menariknya kuat-kuat, lalu memutarnya di udara. Asahi terhempas jatuh cukup jauh darinya. Si iblis kecil bertanya apa yang sebenarnya coba dia lakukan. Tiba-tiba, serangan tajam mirip es mulai menghujani Asahi dari atas, tapi dengan susah payah, dia berhasil menghindar. Dia menyalakan pertahanan, lalu mengangkat kedua tangannya untuk bertahan, tapi serangan itu menghantamnya langsung. Cowok itu bilang dia terlalu lambat. Dia tidak seburuk itu, tapi terus berlari menghindar tidak akan membuatnya menang. Asahi tahu ucapan itu benar. Sambil tersenyum sarkas, si iblis kecil mengejek, mau menyerah? Asahi menegaskan tidak ada trik lagi. Kali ini, dia bakal menghantamnya langsung menggunakan teknik terkuat miliknya. Dia mengalirkan energi ke sabernya dan berteriak telah mengerahkan seluruh sihirnya ke sana. Cahayanya mulai memadat menjadi bentuk persegi. Lalu tiba-tiba berubah menjadi pedang raksasa yang luar biasa besar, membuat sang protagonis terkejut. Dia mengerahkan seluruh tenaganya dan meluncurkan tebasan dahsyat ke arah protagonis. Lawannya mencoba bertahan dengan tenang, tapi mendadak tersentak karena pedang itu membelah tombaknya menjadi dua, memicu ledakan hebat di arena. Semua penonton pun terperangah. Direktur merayakannya dengan gembira, berkata jika dia bisa mempertahankan performa hebat ini, dia bakal segera masuk tim pembasmi dan reputasinya akan melejit tinggi. Di arena, Asahi terengah-engah kelelahan setelah serangan barusan. Lalu ada sesuatu yang mengusik perhatiannya, kedua tangannya mendadak kaku tidak bisa digerakkan, tapi dia tidak bisa melihat jelas apa yang terjadi akibat kepulan asap tebal. Di sisi lain, sang protagonis ternyata menahan ujung pedang raksasa itu hanya dengan satu tangan.
dan memujinya sebagai teknik yang bagus. Gadis itu shock berat lalu mencengkeram senjatanya erat-erat. Penonton cowok langsung bersorak memuji kehebatan Asahi. Dia memusatkan seluruh sisa energinya dan mulai menekan balik genggaman tangan sang protagonis. Asahi bertekad bakal memaksanya melepaskan pedang itu bagaimanapun caranya. Namun sang protagonis hanya menanggapinya dengan senyuman tipis. Perlahan pedang cahaya itu mulai retak dan hancur, membuatnya bingung. Sang protagonis menjelaskan bahwa sihir mereka berdua saling berbenturan. Saat gadis itu menatap tajam, dia melihat bayangan Dantario, memicu kilasan ingatan saat-saat terakhir mereka bersama dahulu. Tepat saat itu dia bertanya, "Apakah itu kamu?" Dia menangis, memanggil nama Dantario. Cowok itu bertanya, apakah dia mengingatnya, dan dengan gembira dia menjawab ya. Dia takjub, karena Dantario berhasil berinkarnasi dengan sempurna. Dantario memintanya menceritakan apa yang terjadi setelah kematiannya dulu. Dia mencoba mengingat, tapi tidak bisa mengingat apa-apa. Dantario lalu mengusap kepalanya, membuat para penonton iri setengah mati. Dia memejamkan mata, masuk ke memorinya, dan dikelilingi malaikat di atas tiang pancang membara. Begitu membuka mata kembali, gadis itu menatapnya penuh rasa takut. Dantario menjelaskan bahwa ingatan yang terpatri di jiwanya telah disegel. Dia bertanya kenapa, dan cowok itu menjawab tidak tahu. Dia menambahkan mereka harus mencari para malaikat itu, karena merekalah kunci untuk memulihkan ingatan Jan kembali. Asahi, yang kini adalah Jan, setuju mereka harus menyelidiki para malaikat mencurigakan itu. Tapi kalian lihat ini, guru mendadak masuk ke arena menanyakan apa yang mereka lakukan. Sang gadis langsung menyatakan menjerat, membuatnya bingung. Guru bertanya apakah dia yakin, dan Asahi mengiyakan. Guru pun mengangkat tangan sang protagonis dan menyatakan dia sebagai pemenang. Penonton cowok di tribun masih melongo tidak paham dengan akhir pertarungan yang aneh itu. Karena Mizukami berhasil mengalahkan murid peringkat 1 di kelas, mereka pun keluar dari arena. Gadis itu berkata, mulai sekarang dia akan memanggilnya Mizukami. Cowok itu menyahut tidak masalah baginya. Cewek aneh tiba-tiba mengadang mereka berdua lalu bertanya apa yang sedang terjadi. Asahi menjawab semuanya biasa saja seperti biasa, tapi si cewek aneh tahu ada sesuatu yang sangat mencurigakan di antara mereka. Dia bilang Asahi biasanya selalu berlatih dengan tatapan pembunuh, tapi sekarang dia terlihat sangat berbeda. Asahi heran dan menanyakan maksudnya. Si cewek aneh meledek bahwa matanya memancarkan aura jatuh cinta, membuat si cewek airbag langsung merona merah membantahnya. Sang protagonis tersenyum geli melihat tingkah mereka, lalu melirik ke arah direktur yang tampak menahan amarahnya setengah mati. Saito mendadak muncul dan berkata akan merekomendasikan Mizukami dan Asahi sebagai anggota baru. Sang direktur terlihat sangat gugup. Saito bilang dia tahu rencana busuk direktur memanfaatkan Asahi demi keuntungan pribadi, padahal dengan bakat luar biasanya, Asahi bisa menjadi salah satu petarung terkuat dalam sejarah. Saito sangat paham kalau direktur ingin Asahi berkembang perlahan saja. Tetapi dengan tingkah laku para malaikat yang belakangan ini makin mencurigakan. Dia merasa jauh lebih baik mencegah bencana besar terjadi sebelum terlambat. Sang direktur pun naik pitam karena Asahi sebenarnya adalah kartu as miliknya agar bisa dimutasi ke cabang Amerika. Saito melanjutkan bahwa sekarang dia memiliki 2 murid berbakat yang naik peringkat dengan cepat. Hal yang tentu buruk bagi reputasi sang direktur. Dengan wewenang dari tim pembasmi, dia berhak memutuskan hanya mengambil Mizukami. Sontak direktur berdiri dan memprotes jika itu terjadi. Nilai jual Asahi bakal anjlok drastis. Dia langsung bertanya kepada Saito apakah si pecundang Mizukami itu jauh lebih berharga daripada Asahi. Saito balik menyindir, apakah direktur menonton pertarungan tadi sambil memejamkan mata, membuat pria berkacamata itu makin geram. Tiba-tiba sang protagonis muncul dan berkata mereka harus menambahkan Mizuki ke dalam daftar juga. Saito menyapa bocah itu, lalu bertanya, apakah dia melihat potensi dalam dirinya. Si iblis kecil mengiyakan, karena dia sendiri yang bakal melatih cewek itu langsung. Sang pemimpin pun memberikan mosi percaya penuh kepada si cowok. Sementara itu, direktur membanting kursinya saking frustrasinya karena kalah taruhan. Beberapa saat kemudian, adegan berpindah ke dekat area sekolah. Sebuah gerbang raksasa mendadak terbuka di atas langit kota dan para malaikat mulai bermunculan keluar. Di pusat pelatihan tim pembasmi Jepang, semua orang kini berkumpul tepat di depan trio kita. Saito ngenalin mereka sambil bilang ini rekrutan baru kita.
Terus cowok berponi nyaut, kalau sampai nerima 3 murid sekaligus, bakat mereka pasti beneran luar biasa. Cewek berambut pink bilang jarang-jarang ketua, sampai turun tangan begini. Sementara cowok berponi pengen ngasih sambutan hangat. Asahi cuma senyum tipis, ngelemasin jari-jarinya, dan bilang dia udah denger soal sambutan sok asik ini. Cowok berponi nantang si karakter utama kita, si rambut pink milih dilawan cewek kantong udara. Sedangkan satu wanita cantik dengan pede bilang dia bisa babat habis ketiganya sendirian. Dan cowok kita sih santai aja, nggak masalah katanya. Sang ketua minta mereka jangan sampai saling melukai. Tapi si rambut pink tahu hal itu mustahil banget terjadi. Dan sekejap mata, dia langsung nyerang Asahi, sampai terpental beberapa meter. Wanita berkacamata tersenyum lalu menerjang si cewek aneh kita, yang buru-buru siapin pelindung. Asahi bangkit lagi, melempar senyum, lalu langsung melompat balik ke arena pertarungan, tapi dia malah kaget, dan nabrak pelindung sendiri. Mizuki bingung sementara Asahi jatuh ke tanah kayak tumpukan sampah. Wanita berkacamata bilang, dia harus belajar bikin pelindung buat diri sendiri. Sementara cewek bertato ngejek koordinasi mereka yang ampas. Dua gadis baru, kita syok berat melihat tatapan kejam para senior ini. Wanita berkacamata mulai memanjat pelindung itu, bikin gadis-gadis kita makin gugup. Lewat telepati, si karakter utama mulai ngasih instruksi tempur. Asahi mundur sementara si cewek aneh bersiap dengan pelindungnya. Gadis itu bikin pelindung melebar buat nutupin area samping. Para wanita itu tersenyum tipis melihatnya. Sementara jagoan kita memperhatikan musuh yang memanjat dan satu lagi yang lari memutar dari samping. Si rambut pink udah hampir sampai ke belakang. Asahi bersiap menyerang dan pertarungan ini mulai memanas. Wanita berkacamata berhasil memanjat pelindung lalu menyiapkan jurus bola energi mirip Rasengan di tangan kanannya. Sialnya dia malah kena jebakan Mizuki yang langsung tersenyum puas setelah berhasil mengurungnya. Di sisi lain, Asahi lagi asik baku hantam sengit sementara si karakter utama cuma nonton santai dari jauh. Nah, ini dia cowok berponi tiba-tiba muncul di belakang jagoan kita dan langsung nyerang. Tapi gampang banget ditangkis. Dia pun nanya heran, apa sih bocah cuma mau jadi penonton aja? Jagoan kita ngejawab kalau dia ikut campur, duel ini bakal kelar dalam 1 detik saja. Si berponi suka gaya sombong rekrutan baru ini, tapi begitu aura iblisnya aktif, dia langsung merinding ketakutan. Dengan nada sarkas, si cowok nanya bukannya dia yang mau ngasih sambutan tadi. Tanpa ampun, jagoan kita ngangkat dan melempar cowok itu jauh-jauh. Lewat telepati, dia nyuruh Asahi buat terbangin musuh ke udara. Pas cowok itu mau nyundur, Asahi langsung ngangkat kaki mautnya dan ngasih tendangan super keras sampai kepalanya nyaris penyang setengah mati. Si berponi terpental lagi, kali ini ke arah Mizuki yang langsung tersenyum lebar dan mengurungnya tanpa ampun. Si rambut pink bilang harusnya Asahi nggak lengah selalu maju menyerang. Tapi jagoan Sigma kita mendadak muncul dan langsung mendaratkan dotosan telak ke perutnya. Bikin dia pingsan dan tidur lebih awal. Semua orang melongo melihatnya, kecuali sang ketua yang malah tersenyum puas. Si cewek aneh girang karena mereka berhasil menang. Tapi jagoan kita bilang belum. Tiba-tiba pelindung mereka lenyap dan mereka pun bebas. Jagoan kita masih sempat-sempatnya ngejek dengan bilang kekuatan mereka lumayan juga. Cantik-cantik yang tersenyum menyebutnya sombong dan cowok berponi mengakui kehebatannya. Saito mendadak muncul dan menanyakan apakah semuanya sudah puas bermain. Si berponi heran kenapa ketua kelihatan bangga banget. Dan Saito menjawab dialah orang pertama yang menyadari bakat anak itu. Dia menatap jagoan kecil kita dan bilang sangat antusias untuk bekerja sama dengannya. Tiba-tiba jam pintar mereka berbunyi nyaring membuat semua orang refleks menatap pergelangan tangan. Sesosok malaikat terpantau muncul di dekat wilayah Ariek. Warga sekitar langsung panik luar biasa dan lari menyelamatkan diri. Tim pembasmi kita tiba di lokasi kejadian dan melihat gerbang misterius di langit berisi kawanan malaikat paling aneh yang pernah ada. Mereka kelihatan haus darah. Asahi menyadari ada 10 malaikat sekaligus dan si Tanti cantik bilang tim mereka yang pertama sampai. Tapi mereka berdua merasakan ada yang janggal. Apa ini semacam portal suci dari langit? Para karakter figuran gemetar ketakutan. Si cewek aneh bilang terakhir kali kejadian seperti ini terjadi, umat manusia hampir punah tak tersisa. Tante cantik menambahkan catatan sejarah kemunculan pertama menunjukkan semua manusia di kota itu habis dimakan. Si berponi mulai frustrasi dan mengeluh kenapa bencana mengerikan ini harus terjadi tepat di saat seperti ini. Semua pandangan tampak kacau, si cewek aneh bergumam dia akhirnya
berhasil jadi anggota tim dan bakal buktiin kekuatannya apapun yang terjadi. Tiba-tiba seseorang menepuk pundaknya dengan lembut. Ternyata cewek kantong udara yang menyuruhnya buat tenang biar nggak mati konyol. Dia memejamkan mata sambil mengingat masa-masa indah saat dia masih aktif membasmi para malaikat jahat itu dulu. Situasi makin genting buat warga sipil. Sang ketua ikut panik, tapi dia tetap memerintahkan para pemula untuk membantu proses evakuasi warga. Jagoan kita nanya apa Saito sanggup mengatasinya, yang langsung diiyakan dengan mantap. Akhirnya jagoan kita ngajak cewek-ceweknya buat langsung bergerak. Layar berganti memperlihatkan situasi di dalam mal yang kacau balau karena kejaran malaikat. Sialnya, ada satu orang bodoh yang tersandung, lalu jatuh tersungkur. Dia menoleh ketakutan saat monster itu mendekat, tapi mendadak tangan makhluk itu tertebas putus hingga bikin dia kebingungan. Rupanya cewek kantong udara kita yang barusan menebasnya dengan cepat. Malaikat yang marah mulai numbuhin tangannya lagi, tapi malah langsung dipotong sama jagoan kecil kita Puan. Duit baut mereka berdua emang gak ada lawan. Sementara pelindung Mizuki menghantam musuh, dia teriak menyuruh warga kabur. Mizuki menyadari ada yang aneh. Seekor malaikat hampir saja menangkap seorang pria. Tapi untungnya Asahi muncul dan langsung menghajarnya. Jagoan kita melompati monster itu, lalu menebas lengannya hingga buntung. Dia menoleh ke belakang dan melihat monster bermuka lebar muncul, tapi Asahi langsung merobek kepala dan rahangnya tanpa ampun. Serasi banget kan pasangan satu ini, si cewek aneh pun memuji kekompakan mereka. Jagoan kita menyuruh mereka cepat, karena dia tahu tim pembasmi nggak bakal sanggup bertahan lama lagi. Kembali ke medan tempur utama, tim senior sedang berjuang mati-matian, para wanita kelelahan, Saito kerepotan melawan musuh, dan parahnya lebih banyak malaikat berjatuhan dari langit. Gadis bertato sok berat, karena jumlah monster maut ini seolah nggak ada habisnya. Saito bersiap mengumpulkan tenaga auranya, lalu melepaskan serangan beruntun yang memicu dua ledakan dahsyat di udara. Gerbang langit masih kokoh berdiri, membuat Saito mengeluh serangannya nggak mempan. Sementara si tante cantik cemas, kalau mereka bakal kehabisan sisa mana sihir jika terus bertarung seperti ini. Tiba-tiba seberkas cahaya ungu melesat cepat dari belakang dan langsung menghantam kerumunan malaikat itu. Ledakan keras terjadi hingga menghancurkan kepala mereka. Begitu tim menoleh, rupanya jagoan kita beserta pasukannya sudah datang menyelamatkan hari. Saito langsung melompat kegirangan saat melihat kedatangan mereka. Si berponi menghela napas lega karena bantuan yang ditunggu akhirnya tiba. Tapi si kacamata menatap ke atas dan bingung bagaimana cara menghancurkan gerbang raksasa itu. Asahi memanggil dan Teryu yang langsung menyanggupi tugas itu dengan penuh percaya diri. Saat dia mulai mengumpulkan aura iblisnya, tiba-tiba sebuah helikopter militer muncul dan menurunkan tangga darurat. Jagoan kita pun mengamati kedatangan para prajurit dari serikat penyerang kedua. Jauh dari sana, di dalam ruang kendali berlayar raksasa, seorang staf melapor kalau izin operasi telah diberikan. Si pria bermata juling tertawa kecil sambil bergumam kalau ini bakal jadi bahan eksperimen yang sangat seru. Di dalam ruang monitor, pria bermata juling itu rupanya kepala riset bernama Kanzo Hirokawa. Dia melampiaskan kekesalan dengan menggebrak keyboard persis kayak gamer yang frustrasi setelah gagal main game sulit. Para prajurit mulai bersiap dalam formasi tempur saat sebuah jarum suntik menembus leher mereka. Penghitung waktu mundur 5 menit pun dimulai. Para prajurit mendadak kejang-kejang lalu tumbang ke lantai seperti tumpukan sampah. Pria bermata juling itu memerintahkan 5 orang di antaranya fokus membasmi malaikat dan sisanya menghancurkan gerbang langit. Anehnya, para prajurit ampas itu mendadak bangkit lagi dan langsung menyerbu medan laga sementara 2 prajurit mulai mencabut pedang mereka. Serangan diluncurkan dari udara tapi berhasil ditahan oleh salah satu malaikat dari bawah. Si cantik-cantik heran melihat kekacauan itu. Saito menjelaskan desas-desus mengenai serikat peningkatan yang memodifikasi kekuatan sihir prajuritnya menggunakan zat kimia berbahaya. Dia ragu apakah para petinggi beneran percaya metode gila ini bakal berhasil, tapi seorang prajurit langsung menerjang dengan 2 pedang dan menebas tubuh malaikat jadi 2. Mereka terus membombardir musuh hingga memicu rentetan ledakan besar. Malaikat yang murka memicu ledakan energi raksasa di sekitar mereka. Mizuki berharap serangan tadi berhasil memusnahkan musuh. Tapi jagoan kita cuma diam memperhatikan sambil mulai mengisi kekuatan sihirnya saat gerbang misterius kembali terbuka lebar. Pria bermata juling itu shock berat saat alarm peringatan bahaya tiba-tiba berbunyi keras di ruangannya.
membuat Hirokawa panik menanyakan apa yang sedang terjadi, dan di saat bersamaan, para prajurit mulai berjatuhan dari langit. Shimata Juling langsung ngecek kondisi vital pasukannya. Sisa waktu tinggal 2 menitan lagi, Hirokawa langsung ngomel, karena harusnya taktik ini berhasil dalam 3 menit, lalu nyuruh semua prajuritnya buat segera kabur. Dia sadar kalau pas bertarung, monster ini jauh lebih kuat dibanding latihan, kemampuan mereka beneran mengecewakan. Tiba-tiba, jam tangan Saito bergetar. Ternyata itu pesan dari Shimata Juling yang nyuruh Saito buat ngerahin sisanya ke dia. Pas Saito mau ngomong, panggilannya mati dan helikopter penyelamat datang buat angkut mereka keluar. Si cewek bertato penasaran gimana cara mereka bisa ngehancurin gerbang raksasa itu. Emang gak ada yang mau manggil tukang kunci apa ya? Saito nyaranin pakai rudal, tapi Asahi bilang senjata manusia gak bakal mempan, karena cuma sihir yang bisa. Si ketua nanya apa dia tahu sesuatu, dia jawab gak tahu, tapi si tokoh utama tahu. Nah, coba kalian lihat senyum liciknya yang khas banget pas dia maju buat ngehancurin portal itu. Bocah baru bisa pakai sihir lingkaran keempat sih keren banget. Karena gak bisa dihancurin, dia mutusin buat ngenonaktifin portalnya aja, yang lain coba nahan dia. Padahal kalau bareng tim pasti bisa. Tapi malaikat pelindung ini mirip kecoa yang gak habis-habis. Mereka terus bermunculan bahkan nyoba pakai sihir. Tapi tetep gak bisa ngehantiin si tokoh utama, timnya malah senang, karena musuh udah mulai kewalahan. Di ruang rapat, mereka bahas jumlah monster yang jauh lebih banyak dari tahun lalu. Tapi gaya bertarung mereka beneran memalukan. Kalau bukan, karena si tokoh utama, mereka semua pasti udah tewas di sana. Si tokoh utama beneran overpowered banget, sampai dipasangin sama banyak orang pun tetep gak sebanding. Tapi kapten melarang mereka buat nyerah, karena portalnya sendiri masih belum selesai dibuat. Masalahnya makin numpuk, sampai bikin para pemula ini panik setengah mati. Si kapten langsung berusaha nenangin mereka sambil ngejelasin gimana sistem perubahan bunian ini bekerja. Situasinya beneran sulit karena monster baru bakal berhenti keluar kalau intinya dihancurin. Rencana sekarang adalah selalu bersiap. Tiba-tiba ada notifikasi masuk di jam tangan yang ngasih tahu kalau transformasi Dungan dimulai. Mereka malah sibuk berantem sendiri, padahal kekacauan besar udah dimulai di depan mata. Ini jelas bukan misi buat anak baru, tapi tetap aja ada beberapa orang keras kepala yang mau pamer kekuatan. Misi ini beneran berisiko tinggi, yang lain juga setuju. Kalau tim mereka gak punya orang kuat kenalin. Ini Jorki Maksuda dari unit anti malaikat. Meskipun tampannya kayak bapak-bapak yang cuma numpang ngemil, dia sebenarnya pengen petualangan sekali lagi demi nyelatih anak baru terkuat. Karena tim biasa gak bakal sanggup, dibantu hunter legendaris ini, mereka pun mulai beraksi. Hubungan si Pirang sama timnya gak berjalan mulus, karena kedatangan hunter ini malah bikin situasi makin ribet. Tapi kekuatan si tokoh utama sukses bikin mereka kagum lagi, karena mana mungkin karakter utama dibuat lemah. Sekarang area sekitar udah bersih, dan artinya petualangan yang sesungguhnya baru aja dimulai. Keputusan nekat ini jelas bukan kemauan semua orang. Apalagi tiba-tiba gerombolan malaikat muncul lagi. Akhirnya kita bisa lihat aksi nyata dari si Pirang. Dia ngehindar ala Rocky Balboa, lalu ngasih jotosan maut buat numpas malaikat itu. Tapi musuh gak habis-habis. Dan kali ini giliran Asahi yang pamer kekuatan sampai timnya makin pede. Sekarang fokus mereka tinggal ngehancurin bagian intinya aja. Si tokoh utama ngejelasin cara kerja sarung tangan mana miliknya yang punya kelebihan dan kekurangan sebelum mereka masuk ke dalam dunia. Wajar banget kalau ada yang ngerasa mual pas masuk portal, dan kali ini korbannya adalah Mizuki. Berhubung dunia Dungeon ini beneran beda total, sekumpulan malaikat langsung datang menyambut mereka. Dia pakai sihir es buat nyulap monster-monster itu jadi es lilin, tapi gak semuanya ikutan baku, sisanya masih tertahan di dalam pelindung, biar masih pemula. Kerja sama tim mereka beneran mantap sampai semua musuh rata. Hasil latihan keras si tokoh utama beneran kelihatan sekarang, tapi gak ada waktu buat santai. Karena selain elemen es, dia juga bisa ngendaliin apen, jelas gak normal buat pemula, tapi sangat biasa bagi sang Raja Iblis. Sebuah portal tiba-tiba muncul dan nelan si tokoh utama sampai kepisah dari tim. Kira-kira kelempar kemana ya? Kekacauan makin menggila dengan munculnya malaikat raksasa yang bikin pahlawan kita terdesak. Bayangin aja, ada 5 malaikat biasa, 2 bisa teleportasi, ditambah monster gede mirip Titan. Mereka harus gerak cepat biar bisa gabung lagi sama tim utama. Si tokoh utama ngeluarin elemen sihir lainnya buat ngebantai para malaikat itu. Dia juga nembakin sihir tambahan,
sampai musuh yang tersisa langsung lari ketakutan. Tapi si pirang gak mau lepasin mangsanya begitu aja dan langsung ngasih pukulan super yang sayangnya gak mempan sama sekali. Tanpa buang waktu, si malaikat langsung nepis dia sampai terpental jauh, sementara di sisi lain si tokoh utama ngebakar habis musuhnya. Kekuatan dia beneran gak masuk akal dan dilakuin tanpa trik licik apapun. Agak aneh sih mengingat dia sempat overdosis sebelumnya, tapi si pirang akhirnya paham kalau latihan keras emang gak pernah mengkhianati hasil. Kelakuannya ini udah kayak detektif narkoba aja. Serangan si tokoh utama beneran telak banget, tapi bagi dia ini cuma kerjaan biasa. Mereka pun mulai nyusun rencana buat nyusul para cewek. Bisa dilihat kalau mereka lagi berjuang keras buat bertahan hidup di tengah kepungan musuh. Tiba-tiba si tokoh utama nembakin serangan ungu misterius yang bisa nembus dinding. Serangan tadinya buka jalan buat mereka dan akhirnya tim bisa kumpul lagi. Meski lelah, Asahi langsung lari meluk si tokoh utama. Agak mencurigakan sih, padahal katanya cuma temen, tapi mereka gak tahu soal penglihatan masa lalu mereka berdua. Tatapan dingin itu bikin Mizuki merinding ketakutan. Mereka penasaran gimana caranya si tokoh utama bisa nemuin lokasi ini pakai mana, dan ternyata dia bisa ngelacak apa aja. Suasana mencekam ini mirip banget sama perang besar di masa lalu yang memperlihatkan memori kekalahan umat manusia. Tanpa nunggu lama, mereka langsung nebas malaikat yang menghadang lalu lanjut berlari. Akhirnya mereka sampai di bagian inti dungen, tapi gak bisa keluar gitu aja sebelum beresin semua musuh. Pas mau ngebantai, mereka diadang pintu gerbang raksasa yang dibuka sama monster mirip Beast Titan. Pukulan monster itu bikin ledakan besar. Tapi untung ada ksatria muda yang ngelindungin istrinya. Kejadian luar biasa ini langsung memicu ingatan Raja Iblis kembali muncul di kepala Asahi. Mereka pun nyusun rencana buat saling bantu bertarung jarak dekat. Asahi sama sekali gak gemetar menghadapi situasi gila ini, karena baginya ini adalah ujian terbaik untuk melawan si malaikat raksasa. Tapi monster itu cuma fokus ke si jagoan kita yang bikin Asahi kesal, karena harusnya ini tugas tim. Tim langsung ngeluarin senjata mereka buat ngelawan raksasa itu sambil ngehindarin pukulan esnya. Pertarungan dari atas juga gak kalah seru. Mereka masih bisa ngimbangin musuh meski ini baru permulaan. Menggunakan teknik kuno dari 600 tahun lalu, kekuatan Asahi meningkat pesat buat ukuran seorang pemula. Asahi langsung menyerang pas musuh mau kabur. Si keparat itu sempat tertahan sihir es tapi masih bisa bertahan. Pas monster itu gantian menyerang dengan brutal, dia berhasil melempar Asahi ke dinding dan bersiap ngasih serangan mematikan. Untungnya si tokoh utama langsung pasang badan dengan muka songongnya yang khas. Kini giliran dia buat unjuk gigi dan nyuruh timnya buat mundur saja biar dia yang beresin semuanya sendiri. Raja Iblis dunia ini jelas gak bakal kalah sama Kroco. Sayangnya teknik ini cuma mempan ke musuh yang lemah, tapi dia sukses mendaratkan pukulan Superman. Meniru teknik si pirang, dia bikin si malaikat babak belur sampai sekarat. Tapi pertarungan belum selesai karena monster itu ngeluarin kartu asnya yang untungnya bisa ditahan pelindung si tokoh utama. Musuh nyoba segala cara buat tembus, tapi malah terperangkap jaring mana. Dengan pedang mana di tangan, si tokoh utama langsung menebas si Titan jadi dua bagian hingga akhirnya Dungan berhasil dibersihkan. Energi negatif seketika lenyap dan para pahlawan kita disambut sorak gembira serta pujian dari sang ketua. Padahal mereka pergi tanpa izin resmi. Semua orang tahu kalau si tokoh utama yang beresin Dungan itu, meski harus ngelawan malaikat setinggi 10 meter, mereka berempat berhasil melewatinya karena unit mereka memang gak merekrut orang lemah. Untung saja mereka bisa pulang dengan selamat. Dua rekan timnya langsung minta maaf dan ngaku kalau gak ada latihan dari si tokoh utama, mereka gak bakal bertahan hidup. Meskipun begitu, mereka tetap harus dihukum biar gak jadi contoh yang buruk buat yang lain. Tapi ucapan sombong si tokoh utama tentang status raja beneran bikin anggota timnya emosi. Meskipun sang pemimpin sudah setuju, tetap saja ada yang tidak sepaham. Kalau dibiarkan terus, masalah ini bisa selesai. Tapi divisi mereka masih punya banyak kekurangan di sana-sini. Kali ini fokus mereka adalah steroid mana ilegal. Berhubung pabriknya menghasilkan keuntungan jutaan, Diorch langsung gercep menjelaskan rencana mereka. Padahal harusnya mereka tidak boleh melanggar aturan. Sesampainya di pabrik, protagonis kita memakai kartu identitas palsu entah bagaimana caranya. Tapi kita semua butuh teman sekelas Gyorke. Mereka masuk dan melihat tumpukan pil yang membangkitkan memori buruk masa lalu. Mereka awalnya ingin memakai mana,
tapi terhalang sensor detektor. Akhirnya mereka memilih melacak aliran uangnya saja. Georgie pun meminta bantuan Mizuki untuk menyelundupkan mereka ke dalam ruang keamanan. Demi pujaan hati yang meminta, tugas ini tentu sangat mudah baginya. Seorang penjaga sempat mencoba menghalangi, tapi langsung dibuat tidur siang dengan sangat tenang, dan yap, kartu akses pun berhasil didapatkan. Mereka juga tidak segan menghajar beberapa preman agar pekerjaan jadi lebih enteng. Sekarang detektor mana sudah mati, tapi sayangnya data pembelian bahan baku tidak ada di sana. Lalu bagaimana mereka memproduksinya? Nah, terjawab sudah sebuah ruangan penuh penyedot jiwa yang dijaga ketat. Begitu pahlawan kita tiba, mereka langsung menyadari bahwa steroid ini dibuat dengan cara menyalurkan mana melalui aliran darah. Target buruan kita akhirnya menampakkan diri. Memang jadi orang sok baik itu tidak selalu kelihatan keren. Dia mencoba membela diri, lalu malah emosi dan merasa ini bukan urusan pahlawan kita. Justru hal itulah yang membuat tim kita makin penasaran untuk menyelidikinya. Panik, si bajingan langsung menekan tombol darurat, menyalakan alarm detektor, dan meluncurkan serangan cepat yang menyayat pipinya sendiri. Begitu Georgie mengaktifkan senjata sarung tinjunya, si penjahat langsung menyadari siapa dia. Si pengecut ini nekat menyuntikkan steroid mana karena sadar takkan menang adu jotos, lalu merapal sihir lingkaran ketiga dengan sangat sombong. Tapi bagi yang tidak paham mana, memakai steroid hanyalah tindakan bodoh. Dia nekat menahan pukulan hingga lengannya membeku, tapi luka sekecil itu jelas tidak akan bisa menghentikan monster mengerikan ini. Sempat terengah-engah, dia terkena hantaman keras sampai terseret di tanah. Dia kemudian mencabut semua kabel dari para korban dan mulai memakannya dengan rakus hingga bermutasi, lalu mengempaskan pahlawan kita. Tapi butuh kekuatan jauh lebih besar untuk menghabisi mereka. Si monster tidak percaya dan langsung menerjang maju. Namun pukulannya dengan mudah ditangkis sebelum akhirnya dia terkena serangan balik instan. Tapi itu belum cukup. Biar saya beritahu, sekuat apapun musuhnya, dia sama sekali tidak bisa membuat protagonis kita berkeringat dingin. Dia terus makan demi menambah kekuatan, tapi akhirnya malah pincang memakai kru. Tiba-tiba sambaran petir menghantam gedung hingga menyisakan lubang besar di atap. Kembali ke si monster yang perlahan mulai hancur menjadi abu, sampai-sampai protagonis kita dengan santainya menggosokkan sepatu ke sisa abu tersebut. Pasukan gadis perkasa akhirnya datang bergabung dan menanyakan situasi. Tapi malam panjang ini baru saja dimulai. Tanpa membuang waktu, mereka bersiap-siap karena energi mana yang tersisa di sini terasa